Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Taja, 晚上好，晚上好，老祝师。老师晚上好。晚上好。那好这叫，OK，OK，爱消嘛，比较喜欢了。好，我们轻轻松松的讨论吧。啊，对对 Oke, 对对。jadi banggakan bersama ini ada Mas Ainur Rasuli ya. Kalau ada yang belum kenal, ini adalah kakak kelas Anda juga nanti akan Mas Ainur akan memperkenalkan diri. Kawan-kawan tadi juga sudah mendengar bagaimana kemampuan bahasa Mandarinnya Mas Ainur. Jadi harapannya nih kawan-kawan nanti banyak yang akan bisa diceritakan oleh Mas Ainur. Nanti harapannya bisa kawan-kawan dengarkan. Dan tentu nanti yang mau bertanya, nah itu silahkan dipersiapkan pertanyaannya. Kemarin kita sudah berkomunikasi bahwa perihal kosakata dan bla 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 dan semuanya itu silakan dipersiapkan. Nanti jika sudah saya buka waktu untuk bertanya, baru boleh bertanya. Begitu ya. Baik, untuk Mas Ainur, selamat malam. Jam berapa di sana Mas Ainur? Selamat malam. Di sini sudah mulai memasuki jam 8 lah. Jam 8 Karena ya. Wah. sekarang saat ini saya berada di Indonesia bagian tengah. Oh, berarti Mungkin jarak selisih waktu kita 1 jam lah. 1 jam. Berarti sama seperti kalau di Tiongkok ya Mas Ainur ya. Kurang lebih sama lah. Kurang Iya, lebih sama sama. persis ya. Aduh, Mungkin gitu. mungkin teman-teman yang pernah ke Tiongkok juga pernah ngalamin bagaimana jam 7 itu masih matahari masih di atas kepala. Betul, betul, betul. Masih masih terang benderang ya. Baik, untuk melengkapi kehangatan kita, baik. Untuk Mas Ainur, coba diperkenalkan. Mas Ainur Rasuli ini siapa dan sedang apa sih? Coba Mas Ainur, silakan. Oke, selamat malam kawan-kawan atau adik-adik ini manggilnya. Karena kebetulan saya juga alumni di UNESA yang kebetulan waktu itu mengenyam pendidikan bahasa Mandarin. Saya sebagai adik kelasnya An 老师，我们以前就是叫他就是安康老师。Jadi begini, dulu saya kuliah di UNESA itu memang Pak Yogi ini sebagai senior saya yang selalu membimbing saya sampai saya pada di titik ini kayak gitu. Ya berkat Pak Yogi ini. Jadi berterima kasihlah bagi adik-adik yang berkesempatan bertatap muka dengan An Lause ini kan. Nah, ini sebenarnya perkenalan pakai saya ngomong mau pakai bahasa Mandarin atau pakai bahasa Indonesia saja. 双语吧，我就是安老师，我先问一下，这些我们用英语还是用中文解释嘛？双语吧。但是我建议你80%是用印尼语吧，比较好，我觉得。啊，好的好的，安老师，啊，谢谢安老师给我机会。说成功的话，我这还不算成功嘛，只有我们的经验不一样的而已嘛。嗯你当老师，我当翻译，我们不一样的线，但是我们的目的就是一样嘛。嗯我们的未来就是为了我们自己的比较好的生活，是吧？然是。后首先，我介绍一下，我们在这里，我们的兄弟姐妹可以叫我爱笑。那你们在这里能听懂的吗？听得懂。好，我就继续。我现在住在苏拉维西岛，我就是在那个聂匡聂矿山上班，在这里，在这里我就是当翻译。聂矿就是镍itu sebenarnya mineral ya, mineral nikel. Kalau yang kita kenal itu nikel. Hmm. Jadi kalau orang Cina bilang itu nie, tapi berbeda pelafalannya ketika dia bilang nie. Nah, itu berbeda lagi. Kalau nie itu artinya mencubit. Tapi kalau nie itu artinya nikel. Jadi teman-teman di sini mohon ketika berbicara sebenarnya tidak perlu dihafalkan itu nada berapa. Tapi kalau kita sudah terbiasa eh, nanti nada itu akan keikut sendiri. Kayak gitu. Sama saya pun belajarnya juga dari pelan-pelan dari awal. Eh, sepak terjang saya mungkin dibandingkan Anlause, saya lebih berpengalaman di
bidang penerjemah. Kalau di Anlause mungkin dia lebih berpengalaman di dunia pendidikan. Jadi intinya sama, kita punya eh, jalan yang sama, yaitu kita sama-sama belajar bahasa Cina, tapi kita punya jalan yang berbeda. Mungkin Anlause lebih senang mengajar kayak gitu kan, menyampaikan ilmu. Kalau saya lebih lebih kepada kita sebagai penerjemah itu bagaimana kita mendapatkan benefit. Itulah salah satu Jadi, tujuan saya kenapa saya lebih suka menjadi penerjemah. jadi Mas Ainur ini sedang bekerja di perusahaan Nikel, perusahaan nikel. nikel. Namanya boleh disebut nggak Mas Ainur? Saya untuk saat ini memang banyak perusahaan ya. Ini saya buka-bukan saja. Sekarang banyak perusahaan nikel di Indonesia itu mungkin ada puluhan lah, dan itu semua punyanya Cina kayak gitu. 在印度尼西亚这个镍矿的公司在印度尼西亚很多，那全部是在苏拉威西岛，有秦山，有德龙，有项羽。Jadi banyak perusahaan yang perusahaan Cina yang berada di Indonesia untuk mengolah nikel. Ada salah satunya itu perusahaan yang terbesar di Indonesia itu untuk saat ini masih dipegang sama IWIP, atau bahasa Cinanya itu mereka kenal Cingsan, perusahaan Cingsan. Dan saya bukan saja, tapi perusahaan di tempat saya itu juga termasuk perusahaan pensupport nikel dunia terbesar di Indonesia, salah satunya. Karena tahu sendiri untuk saat ini kan nikel lagi jadi incaran nih, lagi jadi incaran dunia. Termasuk Elon Musk. Kalau mungkin adik-adik di sini pernah tahu Elon Musk yang menciptakan mobil listrik, sekarang lagi gencar-gencarnya melobi Indonesia, melobi Pak Jokowi supaya nikelnya diserahkan ke mereka. Tapi sementara ini nikel masih dikuasai oleh Cina. Nah, disinilah untungnya kita yang bisa berbahasa Cina, karena penguasa nikel dunia itu masih perusahaan Cina. Kemungkinan perusahaan Cina ini karena teknologinya pakai Cina, dan mereka itu butuh yang namanya bahasa Mandarin. Begitu adik-adik. Tapi berbicara masalah sepak terjang saya menjadi seorang penerjemah, mungkin pada tahun 2017, waktu itu saya masih belum lulus，2027年我还没毕业呢，但是呢，我那时候我就是上班了，saya tetap belajar. Saya jadi guide pada tahun 2017 itu, pada saat saya masih garap skripsi. Kemudian 2018 saya kembali lagi ke Jawa. Saya melamar di PT Haida di Pasuruan. Pada tahun 2018 itu saya PP Surabaya Pasuruan untuk menyelesaikan skripsi saya. Saya sambil bekerja, malam garap skripsi, siangnya bekerja, supaya saya mampu memberikan kepercayaan orang tua yang setelah menyekolahkan saya bisa sekolah sampai tuntas. Walaupun perjuangan itu sebenarnya tidak mudah kayak gitu. Artinya saya punya optimisme, artinya leguan kalau katanya orang Cina kan leguan, leguan. Saya optimis bahwa saya ini bisa. Kemudian tahun 2019, 2019年我就去加里曼丹. Ini sudah menjelang skripsi saya selesai. Kemudian saya dapat tawaran. 我有朋友就在那个加里曼丹，就是在煤炭矿山. Mungkin teman-teman di sini belum pernah kenal yang namanya metan. Metan itu artinya batu bara. Metan Kuangshan artinya tambang batu bara. Saya pernah jadi penerjemah juga di tambang batu bara di Kalimantan. Jadi teman-teman di sini saya jadi translator itu sudah pernah menjelajahi hampir semua pulau yang ada di Indonesia, kecuali Sumatera ya. Sumatera, Sumantala tau,还有巴布亚岛，我还没去过。但是呢，爪哇岛，所有的爪哇岛、西爪哇、中爪哇、东爪哇，然后巴厘岛、苏拉威西岛、加里曼丹岛. Jadi dari hampir semua pulau-pulau besar yang Indonesia sudah pernah saya kunjungi ya, dengan apa? Dengan kemampuan saya belajar bahasa Mandarin, artinya saya sudah mendapatkan ilmu dari bahasa Mandarin. Karena dulu cita-cita saya itu memang ingin mengelilingi Indonesia. Saya pengen tahu nih,
Indonesia yang katanya apa namanya kaya akan budaya, kaya akan bahasa. Saya pengen nih pergi ke pulau lain. Artinya untuk mengetahui Indonesia bagian tengah ini seperti apa, Indonesia bagian timur itu seperti apa. Jadi begitu teman-teman. 90%这个矿山，如果你在矿山工作的话，没有在大城市，就是在森林里面，就是大森林。你知道加里曼丹的森林是怎么大吗？就是很大。Pada saat saya di Kalimantan itu saya benar-benar ada di dalam hutan karena tambang itu kan nggak ada yang namanya tambang di tengah kota, pasti dia adanya di tengah hutan kayak gitu. Kok di daerah Sulawesi sini seorang translator itu disebut sebagai jubir gitu kan, juru bicara. Tapi penafsiran saya berbeda. Jubir ini mungkin jual bibir ya gitu kan. Artinya kita tidak perlu puyong tong show. Artinya kita tidak perlu gerak tangan, kita hanya butuh berkomunikasi dengan Cina apa yang Cina butuhkan kemudian kita sampaikan. Kurang lebih seperti itulah gambaran menjadi seorang penerjemah. Kemudian untuk saat ini saya bekerja di PT OSS. PT OSS ini punyanya Xiangyu Group, pusatnya di Xiamen dan alhamdulillah kemarin perusahaan telah mengutus saya untuk passion atau belajar bagaimana produksi nikel ini sebenarnya. Alhamdulillah dengan apa namanya bantuan para pemimpin, beliau-beliau ini memberikan kepercayaan buat saya untuk datang ke Cina belajar bagaimana mengelola sebuah pabrik nikel kayak gitu. Artinya dari sini saya menganggap proses yang selama kuliah ini saya rasakan, sakit yang pernah saya rasakan dulu, saat ini sudah membuahkan hasil. Artinya apa? Saya bisa menjadi sebuah penerjemah dan sampai di titik ini semua tidak luput dari perjuangan. Jadi adik-adik di sini mungkin saat ini ada yang menyerah. Kenapa bahasa Mandarin susah sekali? Tidak, tidak susah. Artinya 我们是学中文的话，这个不是很难学的，因为我们如果我们习惯的话，我们天天交流，这个天天交流，这就是说我们以前我在学校的时候，我就是在四岁国立的时候，天天跟安老师就是说中文嘛。安老师ini dulu juga termasuk guru hebat saya lah. Artinya 太 dulu 夸张了吧？ An Lause itu tahun 2011, saya tahun 2012. Artinya saya adik tingkatnya An Lause 1 tahun. Tapi beliau yang membimbing saya bagaimana belajar bahasa Mandarin, bagaimana sih kayak gitu. Dan saya pun tidak pernah malu dengan An Lause. Ketika bertemu dengan An Lause waktu itu, saya selalu menggunakan bahasa Mandarin. Jadi harapan saya buat teman-teman, 如果你们在学校的话，尽量你们说中文。就比如说，这不是害羞不害羞的问题，因为我发现了，就是很多学生在上学的时候，他们要说中文，他们害羞，他们害怕，害怕，因为我们需要过程嘛。Kalaupun kalian pengen mempunyai skill kemampuan bahasa Mandarin, 就是习惯嘛，我们习惯天天说，天天交流。Karena yang namanya belajar bahasa, saya pun belajar bahasa tidak melulu melalui buku. Artinya saya praktek. Saya ketemu dengan orang Cina, ngobrol. Walaupun awal-awal saya jadi penerjemah, mungkin bahasa saya masih kaku kayak gitu. Artinya masih banyak a 这个没事，没问题，这就是学习嘛，很正常。就比如说你们学习的时候，你们害怕，就是永远你就害怕。但是呢，如果你现在就是有什么事情你用中文说，不管在哪个地方说，因为我们学习中文的话，我们学习语言，我们必须说，说。你不说好像哑巴一样，不是？Oke ya, mungkin
dari situ saja mungkin Lause.那现在 Mas Ainur，我们想知道那个关于那时候Mas Ainur kan mengirimkan ke kita kosakata-kosakata lah itu. Kiranya adakah ya, sedikit saja nanti biar kawan-kawan yang akan lebih rinci bertanya kepada Mas Ainur. Tapi kurang lebih itu dari mana asalnya kosakata itu dan kebanyakan bagaimana penggunaannya kosakata-kosakata tersebut. Ini kawan-kawan Oke, sudah mungkin saya berikan ini Mas Ainur kosakatanya. Jadi mereka 那 sudah 老师，确实是 ah, 这样，因为 hmm, 如果你问那个宋词，我很多记不了字，但是呢，我有一点点记得。但 ah, 是如果你就是要全像说部说，不要全部说。对记得多少次，我不知道，但是现在90%我能明白这个中国人的意思是什么。嗯，啊，意思就是说我记不了这个我多少次能记住了，但是我现在就是正常的，就是日常用的，在 oke. 在 Ya, 那个 nah, jadi tadi Mas Ainur bilangnya apa? Saya nggak bisa menghafal semuanya sebenarnya, tetapi saya memahami orang Tiongkok sudah bilang apa. Itu kan pernah saya utarakan itu namanya yukan, ya. Jadi ada perasaan bahasa itu sudah dimiliki sehingga kemampuannya itu sudah ya seperti bahasa ibu saja gitu loh, ya. 对，Cai-cai 老 gitu 说 ya, 的对，mengira-ngira. Tapi yang 因为 mengira-ngiranya bukan mengira-ngira ngasal ya, ini mengira-ngira yang mengira-ngira kan ketepatannya itu 100%, hampir 100%, pasti ya benar begitu. Lah itu kan datang dari kebiasaan itu. Lah kira-kira 对 sedikit aja Mas Ainur tuh kira-kira datangnya dari mana misalnya, terus penggunanya bagaimana. Contohnya misalnya begini, ada hal yang sangat perlu diperhatikan misalnya menyalakan dan mematikan saklar misalnya. Nah itu awalnya belajar dari mana? Apakah dimarahi dulu baru tahu, ataukah sebelum memulai sudah belajar dulu, ataukah bagaimana? Nah itu Mas Ender. begini，安老师，我以前当翻译的话，Hmm.也很多词我也听不懂。jadi intinya begini, dulu awal-awal saya jadi penerjemah memang banyak bahasa yang belum saya pahami karena terus terang bahasa ini belum pernah saya tahu dan belum pernah ini. Contoh misalnya palu, katakanlah ini yang paling kecil ya, hal yang paling sederhana, palu atau paku. Kita di kampus tidak pernah diajari bahan-bahan untuk proyek bangunan. Hmm. Paku, palu, kemudian hal yang paling kecil lah. Dulu ya dan itu menjadi pengalaman saya dan disitulah saya berusaha untuk belajar dan memahami apa sih maunya ini Cina kayak gitu. Hmm. Artinya dulu waktu itu saya disuruh ambil paku, panageting senagolai, Hmm. dan saya tidak memahami Hmm. apa yang mau diambil. Pas Saya betul ya itu. yang saya tangkap itu naguolai, bawa ke sini. Hmm. Panageting senagolai, tahu sendiri kan orang Cina ngomong nggak bisa diprediksi. Hmm. Ada yang ngomongnya pelan. Sama kayak kita ngomong bahasa Indonesia kan, ada yang ngomongnya pelan-pelan, ada yang ngomongnya cepet, dan ada pun orang Tongpe kayak gitu. Dan orang Tongpe pun dulu sama sekali saya tidak paham, tapi sekarang lambat laun karena saya sering komunikasi dengan orang Tongpe yang ngomongnya pakai kayak begitu, dan sedikit banyak saya sudah mulai paham kayak gitu. Dan contoh mungkin bagi teman-teman ini bisa jadi pengalaman ya. Dulu eh, orang Cina ini orang Tongpe, dia bilang sama saya, "我的摩托没气儿了." Saya pun bingung, mature, apa mature kayak gitu kan? 我的摩托没气儿了. Saya pun bingung. Artinya dengan lambat laun saya memahami bahasanya orang Tongpei itu mature, artinya meiqi lah, meiqi artinya kempes, bannya ini kempes. 我的轮胎 mature lah. Mungkin orang yang awam kalau kita belum terbiasa dengan orang Tongpei logatnya yang seperti itu, mungkin kita akan kaget kayak gitu dan kita, hah, apa sih dia bilang? Tapi ketika kita lambat laun berkomunikasi dengan mereka, lambat laun akan memahami kayak gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan kebiasaan. Artinya kita mau belajar bahasa itu butuh terbiasa.
Jadi usahakan adik-adik yang ada di sini terbiasa menggunakan bahasa-bahasa kalian sehari-hari. Kalian bisanya bahasa apa ya udah diutarakan, dipraktekkan kayak gitu. Contoh nih kalau misalnya mungkin dari kosakata yang pernah saya sampaikan dulu Nah, apa itu ya dulu ya? silakan kau kan sambil dibuka Lien Kang, laptopnya. Lien Kang ya, Lien Kang. Ada yang tahu nggak Lien Kang? Itu sambil dibuka laptopnya, catatannya silakan ditanya itu sama Ainur Lause itu. Lien Kang itu sebenarnya gampang. Lien itu kan berasal dari kata Ronglien. Ronglien artinya melebur atau eh, Ronghua, Ronglien itu kan artinya melebur. Hmm. Kang Kang Jing de Kang baja artinya Lien Kang itu peleburan baja. Hmm. Kalau ditambahi lagi dengan Chang Lien Kang Chang pabrik peleburan baja kayak gitu. Sebenarnya gini loh. Bahasa Mandarin itu sebenarnya sangat simpel dan tinggal kita menghubung-hubungkan kayak gitu. Contoh Ronglien. Ronglien ini kan melebur. Liennya itu diambil dari kata melebur itu. Tulisannya tuh lianxi de lian, 但是这个有那个火 radikalnya radikal huo, ada hubungannya dengan api. Tapi sebenarnya saya tidak usah lah berbicara masalah produksi di sini kan bagaimana nikel ini diproduksi, saya cukup fokus kepada bahasanya aja, bahasa apa. Jadi tadi ya, jadi kita itu perlu satu-satu, kemudian kita tinggal merangkainya menjadi satu arti utuh gitu ya. Betul. Sebenarnya bahasa Mandarin itu kan simple. Kangjin kan itu artinya baja. Tinggal kita digabung aja Lien Kangchang, pabrik peleburan baja. Tie itu kan besi. Tie Lien Tie Chang berarti pabrik peleburan besi. Kayak gitu. Contoh nih. Ya, contoh lagi. 把这个铁水运到连港厂. Ada yang bisa menerjemahkan nggak? Ya, apa itu? Coba Mas Gatra, coba ayo dipandu sama Mas Ainur. Nanti satu kata, nggak apa-apa. Ayo harus berani ya. Ayo Mas Gatra. Ayo Terlalu coba Mas cepat, Ainur. saya perpelan lagi. Ya. 把铁水运到炼钢厂. Pak apa Pak tadi? Pak apa tadi? Pak yang membawa buat kalau Yuntao setahu saya kan memindahkan ya kalau nggak Ya, salah. oke. Yuntao. Atau mengirim. Terus yang belakangnya sendiri tadi? Kan sudah. Lian Kang Chan Nah, tempat peleburan baja itu. berarti kurang satu kata. Yang tengah tadi. Iya. Apa tadi Mas Ainur? 把铁水 Ah, 运到 tadi. 炼钢厂. Nah, itu apa? Semes-semes. Itu apa ya? Apa ya? 铁水 Nah, 铁水 kira-kira aja. Kira-kira. Yang itunya apa? Aja apa artinya? 铁水 Apa ya maksudnya? Oke, Mas Ainur jawab. Shui itu kan artinya air. Air. Nah, itu udah jawab aja. Air. Artinya air nggak tahu kan? Tahu arti. Nah, tie itu apa? Besi. Shui besi air. Kita dengan bahasa seperti ini kita bisa menerjemahkan cairan besi. Nah, atau lelehan besi. Shui itu kan cair. air cair ya. Ah, itu berarti shui itu berarti besi yang cair. Atau cairan Artinya, atau lelehan begitu ya. Sinonimnya begitu ya Mas Ainur. Itu besi kalau dipanaskan kan mencair, meleleh. Nah, itulah yang dimaksud dengan shui. Nah, betul. Jadi, shui yun dao lian gang chang. Minta tolong. Jadi kita menerjemahkan itu tidak harus baku dan tidak harus persis dengan apa yang disampaikan. Yang penting kita bisa menarik garis benang merah dari bahasa itu. Dan lian gang chang. Kita bisa artikan tolong cairan besi ini dikirim. Yun itu kan song atau mengirim atau memindahkan
katanya tadi kan, Yuntao Lian Gangchang, tolong besi ini dikirim ke pabrik peleburan baja. Itu. Betul. Nah, kita beri tepuk tangan dulu untuk Mas Ainur ya. Atau Nah, mungkin ada dari beberapa bahasa yang pernah saya kirim kemarin, mungkin ada beberapa teman-teman yang ya mau misalnya ditanyakan, betul. Nah, itu ya baik kalau gitu. Terima kasih kepada Mas Ainur atas paparannya sangat bagus sekali. Tadi ini kawan-kawan coba kita lihat penerjemah, tapi makna pendidikannya malah dapat sekali. Lihat, itu linguistik banget tadi. Ini jangan-jangan Mas Ainur juga seorang linguis ini, dokter bahasa. Sampai bisa menerjemahkan itu tadi benar sekali ya. Jadi potongan-potongannya itulah yang perlu kita pelajari. Baik, sekarang kita berikan waktu untuk kawan-kawan bagi yang ada pertanyaan. Silakan coba ayo dibuka. Ayo, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ayo coba Masa dibuka. nggak ada pertanyaan? Kalau saya dulu, waktu saya jadi mahasiswa, sampai dosennya itu bosan menjawab pertanyaan saya. Karena apa? Saya selalu bertanya. Mungkin tipikal saya dengan Anlause ini beda gitu kan. Kalau Anlause ini kan saya lihat dulu memang kutu buku dan lain sebagainya. Sering belajar ke kantin, duduk di kantin, kita ngopi, kita ngobrol, yang dibawa buku. Beda dengan saya, kalau saya belajar ya eh, saya belajar dari orang yang kutu buku kayak gitu ya. Saya belajar dari Anlause gitu kan. Karena saya terus terang baca buku, suka juga baca buku, cuma bukan yang sama kayak Anlause gitu kan, yang kami juluki dulu itu kutu buku gitu kan. Jadi cocok memang jadi seorang dosen. Kalau Mas Ainur tuh baca bukunya itu ya apa? Mahasiswa pergerakan ya. Oke, mungkin dari teman-teman. Silakan kawan-kawan. Kalau saya dulu waktu kuliah itu sampai dosen itu kadang, Ainur lagi mau bertanya. Sudah, Mi. Sudah, jangan jangan bertanya lagi. Oh itu ada satu itu Mas Ainur, ini ada dari Mbak Ika. Mbak Ika Hmm. Horani, silakan dibuka kameranya dan mic-nya, silakan untuk bertanya Mbak Ika, silakan. Assalamualaikum, Lause, izin bertanya. Lause, Nin hao. Ya, nihao, nihao, nihao. Di salah satu kosakata itu Hmm. kan ada Hui Chen, Hmm. artinya debu. Hmm. Fungsinya debu ini tuh gimana, Lause? Fungsi Saya pem- masih kurang paham di sini Hui Chen itu tunggu. buat apa. Terima kasih untuk Mbak Ika. Ya gimana lah maksudnya ini? Ataukah ada Oh, salah satu campuran besi? Nah, maksudnya silakan. penggunaan kata huichen dalam bahasa Mandarin, atau debunya ini apa kayak gitu. Ya, Iya, pertanyaannya jadi lebih betul. spesifiknya mana nih? Debunya itu di Penggunaannya. dalam pabrik tadi. Oh, di dalam Nah, pabrik. Ini sebenarnya ada hubungannya dengan produksi ya. Kalau saya ceritakan dari mana asal mulanya debu ini mungkin panjang gitu. Karena proses peleburan nikel itu dari ore mentah menjadi besi cair yang kemudian dicetak menjadi stainless, itu pasti ada yang namanya debu. Dan di dalam rotary kiln, atau kita bilang huiyao, huichuan yao, itu pengering dryer sebelum dia masuk ke dalam tungku peleburan. Disitulah dikurangin kadar airnya. Nah, setelah dikurangin kadar airnya ini ada mesin penghisap debu. hmm, Nah, disitulah dari debu itu keluar. Bahkan ada eh, ini dari gas, atau bukan, sorry, dari uap dirubah menjadi debu. Paham nggak maksudnya? Tujuannya apa? Untuk mengurangi polusi udara. Karena kalau debu ini dibiarkan, atau udara uap uap peleburan peleburan nikel ini dibiarkan, dia akan menjadi polusi udara. Makanya caranya adalah uap tadi atau asap yang namanya peleburan itu tidak mungkin nggak ada asap. Kita membakar sesuatu aja pasti ada asapnya, ya nggak? Nah, disitulah kadang untuk mengurangi polusi udara, uap ini ada sebuah mesin yang merubah uap ini menjadi debu. Paham ya? Jadi debu ini yang namanya huichen itu ada mesinnya namanya huichen hui, hmm. atau kita sebut dengan huichen, atau mesin penggiling debu. Karena debunya bukan bukan seperti debu biasa. Debunya di pabrik nikel itu, atau di pabrik peleburan nikel itu
dalam satu hari itu bisa puluhan ribu ton. Inilah yang dimaksud dengan mengurangi polusi udara. Jadi debunya itu dihisap, nanti dikumpulkan menjadi di Tianchuchen, namanya penghisap debunya itu Tianchuchen. Jadi debu-debu yang dari produksi itu dihisap dengan Tianchuchen ini, kemudian dikeluarkan lagi. Dan itu disiram dengan air supaya debunya tidak bertebaran kemana-mana. Mungkin kalau lihat fotonya mungkin bisa lebih paham lah. Kalau cuma saya jelaskan sini mungkin agak bingung ya. Jadi memang ada itu mesin yang namanya Tianchuchen, dia khusus untuk bahkan ada divisi namanya divisi pembuangan debu. Karena debu yang keluar atau debu yang diproduksi itu dalam satu hari atau dalam 24 jam itu ribuan ton, puluhan ribu ton. Berarti Mungkin kan dalam satu hari itu bisa 10.000 ton. debunya ini mintanya pokoknya intinya dibuang ya, biar tidak menjadi Nah, ya, polusi makanya gitu kita ya Mas Ainur ya. sebutnya huichen atau debu. Mesinnya itu mesin penghisap debu itu kita sebut dengan Tianchuchen. Tiannya tian listrik. Oke. Oke, terima kasih Mas Ainur. Wah, penjelasannya sangat jelas ya Mbak Ika ya. Siap, jelas Lause. Oke, Terima baik. kasih. Yang lain lagi silahkan. Oh ada Mas Gatra. Oke silakan Mas Gatra. Ini Mas Ainur ini salah satu yang sangat aktif juga ini di Prodi ini Mas Ainur ini. Silakan Mas Lanjutkan Gatra. perjuangan lah, lanjutkan perjuangan lah. Ya, izin Seperti bertanya. siapa namanya? Eh, Kan Lasse ini dulu sebagai ketua jurusan ya. Ya silakan Mas Gatra. ya, saya mau bertanya untuk ini. Kan ada salah satu yang namanya itu Yuan Liao Tabeng. Hmm. Artinya di itu gudang gudang bahan baku. Nah, kenapa kok itu pakai tabeng bukan pakai arti gudang biasanya apa cangku? Oke. Ya. Gini, tabeng itu gudang yang besar. Kalau cangku, sebenarnya penggunaannya begini. Cangku itu biasa digunakan untuk material-material yang eh, dia bisa disusun. Itu biasa menyebutnya cangku. Tapi kalau dalam bentuk curah, itu biasa menyebutnya tabeng. Ngerti nggak? Paham nggak? Karena kan barang itu ada yang mudah disusun. Contoh kayak gudang spare part. Kayak gudang spare part kita menyebutnya cipaiku. Atau gudang induk kita menyebutnya ujinku. Atau gudang batu bara kita nyebutnya naicaiku. Tetap pakai cangku karena barang itu masih bisa disusun berbentuk karung-karung, berbentuk kotak-kotak, kita pakai cangku. Tapi biasanya ini sepengetahuan saya ya, sepengetahuan saya kalau dia dalam bentuk curah kayak or. Ada yang ngerti or nggak? Ngerti or? Or seperti apa? Or itu kan bentuknya curah. Jadi nggak bisa dia susun karena dia bentuknya pasir. Dimuat pakai truk, kemudian dibongkar di yang namanya Yuan Liao Tabong. Itu yang nanti akan menjadi Tempat bahan penyimpanan. material utama yang namanya Yuan Liao. Yuan Liao itu kan utama atau material utama. Kan Sama dengan Yuan. Yuan Yen. itu kan sebenarnya sumber sebenarnya. Betul. Huan Yuan, Neng Yuan, contoh Neng Yuan. Hmm. Neng itu kan energi. Hmm. Yuan Yuan itu kan sumber. Neng Yuan berarti sumber energi. Neng Yuan Chang berarti energi factory. Artinya semua yang mensupport eh, pabrik itu ada namanya departemen namanya Neng Yuan Chang. Hmm. Artinya Yuan ini kan sumber sama dengan Yuan Liao. Itu kan sebenarnya bahan pokok atau sumber material. Liao itu kan berasal dari kata Cai Liao. Hmm. Kalau kita lihat kan Yuan Liao. Yuannya itu kan sumber, Liao, Cai Liao de Liao. Artinya sumber materialnya, bahan pokoknya materialnya gitu. Paham ya sampai sini ya. Jadi sistem saya belajar dulu, saya mengkaji mungkin cara orang beda-beda ya dalam belajar. Tapi kalau saya dulu belajarnya
saya belajar bahasa Mandarin, misalnya Cien Pao, Ciennya Cien apa, Pao-nya Pao apa. Jadi saya lebih gampang mengingat. Contoh kayak saya mendengar kata Yuan Liao Tabong, Yuan Liao-nya Yuan Liao apa? Yuan Liao, oh, bahan pokok. Tabungnya apa? Oh, gudang. Berarti gudang material bahan pokok kayak gitu. Hmm. Paham ya? Oke, mantap sekali. Oke, terima kasih Mas Ainur. Lah, ini Paham ya? saya yang tanya dulu. Ini Mas Ainur sampai tidak hanya Mandarin, sampai teknisnya ini tahu ini belajarnya berapa lama? Apakah hanya kebiasaan? Apakah sengaja belajar? Apakah bagaimana? Jadi kok yang mereka takutkan itu Mas. Jadi kok bisa tahu tuh bagaimana? Coba bisa diceritakan sedikit nggak Mas? Kok Oke. teknisnya bisa tahu ya? Jadi begini, siapa? Kan Laoshi, ada pepatah Cina itu yang paling saya suka dan menjadi motivasi saya sampai saat ini. Ada dua peribahasa Cina. Pertama mengatakan, 吃一口不整个房子，吃一口不成个房子. Artinya apa? Kita makan satu suap tidak membuat kita itu menjadi gendut. Ada yang bisa nangkep nggak dengan peribahasa ini? Ayo, siapa? Ada yang bisa tangkap, Mbak? Siapa? Makan satu suap tidak bisa membuat kita gendut atau tidak bisa membuat kita kenyang. Ayo, siapa yang bisa kira-kira apa? Mbak Yohana. Coba apa itu maksudnya kira-kira? Ini bahasa peribahasa Cina yang sampai saat ini jadi motivasi saya. Kenapa saya bisa sesuai dengan pertanyaannya Lause, kenapa bukan hanya Mandarin saja yang diketahui, tapi proses peleburan nikel ini sampai dikuasai kayak gitu. Artinya kau makan satu suap tidak tidak langsung membuat dirimu kenyang. Artinya disitulah kita membutuhkan yang namanya sebuah proses. Proses untuk menjadi kenyang itu, ya kamu harus makan. Dari mana kau harus dapat makanan ini? Ya melalui kamu bekerja dan lain sebagainya. Artinya di sini ada proses, ada step by step yang harus kita lalui. Bukan berarti kamu teriak lapar, kemudian mengeluh lapar, kemudian kau sudah bisa kenyang. Tidak. Artinya makan satu suap tidak berarti kamu bisa langsung gendut. Artinya berproseslah di situ, belajarlah di situ. Atau satu lagi pepatah Cina itu, kuo tao lao, xue tao lao. Hidup itu sampai tua dan belajar itu sampai tua. Disitulah bahasa kuo tao lao, xue tao lao. Ini yang paling saya suka dan menjadi motivasi sampai saat ini. Makanya saya tidak berhenti untuk belajar. Artinya rasa keingintahuan saya itu mungkin lebih tinggi lah. Saya punya rasa penasaran yang tinggi dan saya punya rasa ingin tahu yang tinggi. Dan itu memang dari dulu, dari pada saat saya kuliah, saya punya rasa penasaran tinggi, saya punya rasa ingin tahu yang tinggi. Artinya yang mau saya sampaikan adalah nikmati prosesnya, tentukan target dari sekarang. Pesan saya tentukan target dari sekarang. Mungkin Yogi Laoso juga dulu waktu kuliah sudah berangan-angan saya ingin jadi dosen, dan itu harus kau kejar kayak. Karena cita-cita saya dari saya kuliah, mungkin saya dari semester 4 saya sudah punya mimpi, saya ingin jadi seorang penerjemah yang terkenal. Saya ingin jadi seorang penerjemah. Kalau bisa, cita-cita saya dulu itu saya ingin menjadi penerjemah presiden. Dulu saya. Enggak apa-apa, Bro. Cita-cita harus tinggi. Enggak apa-apa kau. Harus tinggi cita-cita itu. Artinya kalau cita-citamu tinggi, sejatuh-jatuhnya enggak jauh lah. Kalau kata-katanya Soekarno itu, bermimpilah setinggi langit, kalau kau jatuh akan jatuh di antara bintang-bintang. Kita nggak Ketahuan jatuh ya. yang amat lah jatuhnya kayak gitu kan. Saya bermimpi jadi paling tidak minimal kayak gitu. Cita-cita saya tulis di buku saya yang paling besar, saya tulis dan saya tempel di dinding kamar kos dulu. Saya ingin bekerja di kedubes. Saya ingin jadi kedubes Cina. Tapi setidaknya jatuh-jatuhnya ya nggak sakit-sakit amat lah kayak gitu.
punya cita-cita yang tinggi, Pak. Baik. Terima kasih, Mas Ainur. Terima kasih. Oke, jadi saya coba mulai dari awal. Jadi tadi ya setelah diutarakan bagaimana perjalanan Mas Ainur gitu dalam berkuliah, kemudian berusaha berproses akhirnya menjadi penerjemah. Kemudian kita juga sudah mendengarkan tadi, oh ternyata bahasa Mandarin itu satu gitu loh, ternyata lo digabungkan dan akhirnya kita bisa mencari makna yang tepat dengan itu. Kemudian yang terakhir, ternyata tidak hanya bahasa Mandarin, 但是它也会管理关于这些teknis ya. Jadi bagaimana or tadi ya. Saya sendiri bahasa Indonesia-nya or Kuat kamu. nggak tahu apa itu. Itu or itu apa. Sampai tahu or. Itu kan Kuat proses. kamu, Mak. Nah, Kuat. jadi kawan-kawan ya, Kuat IPA. Ya, jangan takut gitu ya Mas Ainur ya. 别怕，别担心， 是 Oke, 有的梦想就是你必须有梦想，没有梦想你没有用，就是好像废物一样，知道吗？废物，知道废物吗？Jadi kalau kau nggak punya mimpi, kalau kau nggak punya cita-cita, udah sama kayak limbah, sama kayak ampas. Fewu itu artinya ampas atau limbah. Wah, Jadi itu bercita-citalah yang tinggi. saking menjiwainya di pekerjaan pabrik sampai peribahasanya pun menggunakan limbah loh sampai itu kan berarti kan. Oke, terakhir ini coba aku cuman mau lihat coba kira-kira apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau ingin berkomentar atau apa silakan kiranya. Oh, masih ada ternyata. Terakhir ya, ini terakhir ya. Sudah hampir malam ini di waktu di tempatnya Mas Senur udah jam 9 lebih ini ya. Oke, baik terakhir untuk Mbak Alia. Dipersilahkan. 行，老师，艾米老师，我要问一下，首先我是艾丽亚，OK，我问是，阿拉邦乌古书是，测文馆，对呀，是测文馆，什么钢片跟温度计，然后或者体温计有什么关系？老师？好。有什么区别？Mas Ainur, silakan. 这个问题很有意思呢。还有那个测问题是吧？测问题、测文馆是吧？是。 Oke, jadi lebih spesifik ya karena sebenarnya bahasa Cina itu sangat spesifik sekali dan setiap kata itu punya bahasa sendiri. 测问题，测问题 itu t-nya kan 身体的体， jadi dia itu ce itu artinya apa? Ce itu kan mengecek. Coba kalian buka di kamus, ce itu artinya mengecek atau pokoknya artinya ce itu tidak jauh-jauh dengan mengecek. Wen itu wen itu kan artinya suhu. Wen pengecek suhu. Ti itu kan sebenarnya apa namanya? Tubuh. Jadi Ti itu digunakan untuk tubuh. Dan Ti itu nggak bisa digunakan untuk mengecek suhu yang tinggi karena suhu tinggi untuk di peleburan nikel itu mungkin kalian bisa bayangin suhunya itu bisa mencapai 1500 derajat Celcius. Sementara tubuhnya manusia itu paling tinggi itu mungkin 39 derajat ya kan, jauh perbedaannya. Jadi Ti kalau dipakai untuk ngecek suhunya tungku atau suhunya tungku jauh karena suhu dinding tungku saja, dindingnya tungku itu suhunya bisa mencapai 400 derajat Celcius. Kayak begitu. Terus kuan itu kan sebenarnya aslinya kuan atau selang atau pipa. Jadi kuan itu pengukur suhu yang bentuknya kayak pipa. Jadi bentuknya beda. Kalau cawan Ti mungkin dia yang ada kayak sistem tembak pistol gitu kan yang buat pengukur suhu. Nah, itu namanya cawan Ti. Jadi bedanya di situ. Mungkin kuan itu lebih ke suhu yang lebih tinggi lagi. Kalau cawan Ti itu lebih kepada suhu tubuh. Karena bahasa Cina itu sebenarnya spesifik. Banyak bahasa Indonesia sama, tapi di bahasa Cina itu punya arti yang beda-beda. Contoh saja, papa de papa, jiao shemo. Papa de mama, jiao shemo. Kalau di bahasa Cina beda, kalau di kita sama.
mungkin papa de papa di kita itu namanya kakek, papa de mama di kita juga namanya nenek gitu kan, tapi di bahasa Cina berbeda. Papa de papa 叫爷爷，papa de mama papa de mama 叫奶奶，妈妈的爸爸叫外公，妈妈的妈妈叫外婆。Dari sini sudah kelihatan spesifiknya. Dan itu jangan membuat adik-adik di sini menyerah belajar bahasa Mandarin yang sebenarnya gampang. Tinggal biasakan saja, terbiasa. 我们习惯了就行，别怕，别担心，别怕错。 Oke, terima kasih. Kita dapat lagi ya ilmu dari Mas Ainur. Jadi bahasa Mandarin khusus-khusus, tapi tetap tadi kalau kita lihat dari yang dianalisis oleh Mas Ainur, tetap satu-satu lagi yang dia. Jadi salah satu ya intinya kalau kita tuh WP ya semuanya bisa dihafalkan, maka akan bisa lebih mudah untuk itu. Baik, kiranya begitu untuk kawan-kawan semuanya. Kalau ada pertanyaan susulan bisa dititipkan ke saya, atau saya sudah memberikan nomornya Mas Ainur ke kawannya. Boleh. Nanti mungkin An Lause mungkin bisa kasih nomor saya atau ID WeChat saya. Mungkin di sini ada yang pakai WeChat. Ya. Karena silakan. itu biasa pakai WeChat. Nanti bisa An Lause saya nanti ID WeChat saya kirim ke An Lause. Nanti An Lause bisa bagikan ke adik-adik di sini. Mungkin ada pertanyaan dan butuh bertanya tentang bahasa Mandarin atau apapun bisa nanti kontak. Kalau nanti lulus mau kerja di sampingnya Mas Ainur boleh nggak? Boleh. Bahkan begini An老师，如果有4岁国立大学想过来学习的话，我可以每天教他们。 Oh, coba itu. Kalau 跟中国人交流。 khusus untuk anak UNESA yang mau kerja di sana, diajari setiap hari sama Mas Ainur ya. 意思就是说，如果我像现在这里，有一些你们想当翻译，但是现在你们没有相信自己，你们害怕，你担心我当翻译的话，我听不懂中国人说的什么。但是呢，如果你没试的话，你就是一直没机会。 Oke. 有机会的话，你接手，你抓紧，你抓住这个机会，你抓一下这个机会，然后你做，该做就做。 Oke, terima kasih itu ya. Terima kasih Mas Ainur tadi ya. Sekali lagi itu kalau mau ke sana ya, ambil ya, cuacu cikecihui ya, ditangkap gitu kesempatannya, harus diambil. Sampai sana ditemani Mas Ainur, itu adalah privilege-nya jadi anak UNESA ya. Cuman tetap pertanyaannya sama, kawan-kawan tuh ada beberapa yang masih ragu dan takut. Tetapi alhamdulillah dari malam ini ketakutan itu sudah hilang. Sampai sana dijemput Mas Ainur di bandara, diantarkan ke mes, diajari. Wah, itu sudah. Oke, terima kasih Mas Ainur. Saya sangat terima kasih sekali. Vejang Kansia untuk Mas Ainur. Terima kasih juga untuk kawan-kawan. Kiranya kalau memang masih ingin berbicara nanti akan bicara langsung, tetapi untuk pertemuan kali ini kita terpaksa harus kita hentikan karena Mas Ainur juga besok masih harus bekerja. Ya, tetapi kalau chat, WA bebas. Oke, gitu ya. Baik. Terima kasih kawan-kawan, terima kasih Ainur. Saya mohon maaf kalau salah-salah kata. Kita akan ketemu lagi di hal yang lebih intim melalui WeChat atau melalui WA. Jadi saya mohon untuk menutup acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Manshang hao, Zaijian. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Zaijian, Lause, xie. Yuk kita beri tepuk tangan terakhir untuk Mas Ainur. Terima kasih Mas Ainur. Mohon izin, saya tutup ya.